Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات, para peserta Tabligh Akbar yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali di kesempatan kali ini kita berkumpul bersama-sama untuk melanjutkan Tabligh Akbar dalam mengkaji sebuah kitab Fiqh al-Asma' wa Sifat karya Al-Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala. Ada beberapa nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah kita jelaskan pada sesi yang ketiga. Di antaranya nama Allah Azza wa Jalla Al-Hayyul Qayyum, disebutkan tentang dalil-dalilnya dan makna-maknanya. Kemudian berikutnya juga setelah kita jelaskan dari nama Allah Al-Khaliqu Al-Khallaq, dan juga sudah kita jelaskan dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Khaliqu Al-Bari'u Al-Musawwir. Iya. Sekarang kita akan masuk pada sesi terakhir, dan kita akan sebutkan pada nama berikutnya yang disebutkan oleh penulis hafizahullah ta'ala. Kata beliau, Al-Maliku Al-Malik. Nama Allah berikutnya adalah Al-Malik atau Al-Malik. Ini merupakan dua nama, ya. Dua nama dari sisi lafaz ada kemiripan, dan demikian pula dari sisi makna juga ada kesamaan. Sama-sama menunjukkan akan kepemilikan dan kerajaan Allah Azza wa Jalla, bahwa di antara sifat Allah, Allah yang maha memiliki, maha menguasai, dan maha merajai seluruh makhluk-makhluknya. Dialah yang maha raja di dunia ini, dan dia pula yang merajai pada hari kiamat. Disebutkan oleh penulis, faqad warada ismul Malik fil Qur'ani al-Karim fi khamsati mawadhi' minha qawluhu ta'ala. Dan sungguh telah disebutkan nama Allah Al-Malik di dalam Al-Quran di tempat atau 5 tempat dalam Al-Quran. Jadi untuk nama Allah Al-Malik disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 5 kali. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surah Al-Hashr. Allah mengatakan, Huwallahu alladhi la ilaha illahu Al-Malikul Quddus. Dialah Allah yang maha, tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia, dan Dia adalah Al-Malik, yang maha merajai, yang maha menguasai, Al-Quddus, yang maha suci. Kemudian yang kedua, pada surah Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Fata'ala Allahul Malikul Haq. Maha tinggi Allah yang Dia lagi maha Al-Malik, yang merajai, lagi maha benar. Ini dua tempat disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala bersifatkan atau dengan
bernama dengan al-nama Al-Malik. Kemudian warada ismul Malik fi mawdi'in wahidin fi qawlihi ta'ala. Ada nama Allah Al-Malik dengan penambahan huruf ya sebelum kaf. Ya, itu hanya disebutkan pada satu tempat, yakni pada surah Al-Qamar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir." Iya. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, mereka berada pada surga dan mata air. Sehingga pada hari kiamat orang-orang beriman, orang bertakwa itu akan dimasukkan ke dalam surga-surga dan akan diberikan dari وهذان الاسمان دالان على أن الله سبحانه وتعالى ذو الملك المالك لجميع الأشياء المتصرف فيها بلا ممانعة ولا مدافعة. والملك يرجع إلى أمور ثلاثة. Dua nama ini, yakni nama Al-Malik dan Al-Malik, keduanya menunjukkan akan sifat Allah Azza wa Jalla yang maha merajai. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala merajai dan menguasai apa saja yang ada di muka bumi, semuanya Allah yang menguasainya, Allah yang memilikinya, Allah yang maha merajainya. Al-mutasarrif fiha bila mumana'ah, dialah yang mampu untuk bertindak atas apa saja yang dia kuasainya. Dia karena yang namanya raja, ya, yang namanya raja pasti dia memiliki otoritas dan kewenangan. Iya, dia berbuat apa saja yang dikehendaki tanpa ada seorang pun yang bisa menahannya, yang bisa menghentikannya. Itulah sifatnya raja. Iya. Wal malik atau wal mulk yarji'u ila umurin thalathah. Sementara sifat Allah yang maha merajai itu kembali pada tiga makna. Yang pertama, al-awwal thubut sifat al-malik lahu allati hiya sifatuhu al-'azimah min kamalil quwwati wal 'izzati wal qudrah wal 'ilmul muhyit wal hikmatil wasi'ah. Yang pertama, di dalamnya terdapat penetapan sifat yang menguasai, dan ini merupakan sifat yang sangat agung, menunjukkan akan kesempurnaan kekuatan Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika Allah dikatakan yang maha merajai, ini mengharuskan Allah Azza wa Jalla memiliki sifat kekuatan yang sangat sempurna. Dia yang maha kuat, ketika berbuat sesuatu tidak ada seorang pun yang bisa menahannya. Sampai malaikat Jibril yang sangat besar sekalipun tidak bisa bertahan, tidak bisa menahannya. Iya. Kita tahu ya bersama bahwa malaikat Jibril adalah malaikat yang sangat besar, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat wujud aslinya Jibril sebanyak 2 kali. Di momen yang pertama pada momen Isra dan Mi'raj. Di momen yang kedua pada saat beliau sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Jibril, dan Jibril menampakkan wujud aslinya. Disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau melihat Jibril memiliki 600 sayap. Dan ternyata Jibril baru mengepakkan dan membuka 2 sayapnya. Ketika dikepangkan 2 sayap, ternyata sudah memenuhi cakrawala, timur dan baratnya. Begitu besarnya Jibril alaihi salam. Dan disebutkan juga bahwa antara satu sayap dengan sayap yang lainnya terdapat intan-intan mutiara yang sangat indah. Iya, itu Jibril alaihi salam yang kita tidak bisa membayangkan bagaimana besarnya. Itu pun di hadapan Allah sangat kecil dan tidak mampu untuk menahan ketika Allah berbuat sesuatu. Karena Allah yang maha merajai, yang maha menguasai. Ketika berbuat sesuatu pasti akan terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun, kata Allah.
Sesungguhnya Allah jikalau menghendaki sesuatu, maka Allah hanya mengatakan kun, jadilah, dan langsung terjadi. Iya. Itu diantara makna yang disebutkan oleh penulis tentang nama Allah Al-Malik, menunjukkan akan kesempurnaan kekuatan Allah, wal izzah dan keperkasaannya, wal qudrah dan juga maha mampunya Allah, wal ilmul muhid dan juga mengharuskan akan keluasan ilmunya, wal hikmatin wasi'ah mengharuskan akan hikmahnya Allah yang sangat luas, wa nufud al-masyi'ah dan juga kehendaknya yang pasti akan terjadi, wa kamal at-tasarruf dan juga mengharuskan akan kesempurnaan dari tindakannya. Itulah yang bisa kita ambil ketika menetapkan nama Allah Al-Malik, mengharuskan Allah yang maha perkasa, yang memiliki ilmu yang sangat luas, memiliki hikmah yang keinginannya pasti akan terjadi. Dan juga yang ketika bertindak, tindakannya pasti bagus, pasti indah, pasti sesuai, pasti pas, sesuai dengan takarannya, sesuai dengan porsinya. Itulah mengharuskan keharusan daripada nama Allah Al-Malik. Wa kamal ar-ra'fati wa rahmati dan juga mengharuskan kesempurnaan dari kasih sayangnya, perhatiannya, rahmatnya dan seterusnya dari berbagai sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walillahi mulkus samawati wal ard, wallahu ala kulli syai'in qadir," kata Allah. Dan milik Allah Subhanahu wa taala kerajaan yang ada di langit dan kerajaan yang ada di bumi. Bagi manusia yang mereka merasa memiliki sesuatu sebagai seorang raja yang punya yang punya jabatan, yang punya bawahan, jangan berbangga dulu ingatlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang maha merajai. Dialah yang maha meraja dari setiap raja yang ada di muka bumi ini. Dan kerajaannya tak terkalahkan. Kerajaannya tak terbendung. Tidak ada yang bisa mengalahkan kerajaan Allah. Dialah yang memiliki banyak tentara. Dan tentaranya tidak ada yang bisa menghitungnya. وَلَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ. Dan tidak ada yang bisa menghitung dari tentara Allah. Siapa tentara Allah? Itulah para malaikatnya. Para malaikat itu adalah tentara-tentara Allah Azza wa Jalla. Jadi sengaja Allah menciptakan malaikat dengan jumlah yang sangat banyak dan tidak terhitung. Dan tidak ada yang bisa menghitungnya kecuali Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan maha kuasanya Allah Azza wa Jalla. Walillahi mulkus samawati wal ard, dan milik Allah kerajaan yang ada di langit dan kerajaan yang ada di bumi. Manusia-manusia yang ketika di dunia ini mereka merasa punya kerajaan, punya kekuasaan, kelak di kemudian hari mereka akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan ditantang. Manusia yang ketika di dunia ini merasa punya kerajaan, punya jabatan, punya bawahan, punya tentara, punya istana. Di hari kiamat kelak Allah Azza wa Jalla akan memanggil mereka seraya menantang, aina mulukul ard wa aina al-jabbarun ana al-malik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika dikumpulkan manusia, aina mulukul ard, mana mereka-mereka yang dahulunya menjadi pemimpin, menjadi raja ketika di dunia, mana kerajaan mereka? Allah menyombongkan dirinya di hadapan seluruh makhluknya. Dan Allah mengatakan, Anal Malik wa Anal Jabbar. Sayalah hari ini, kata Allah, yang maha raja, merajai semuanya. Di hari itulah manusia akan tertunduk hina, tidak bisa berbuat apa-apa. Semuanya terdiam di bawah kendali Allah Subhanahu wa taala. Wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum faqad khaba man hamala dhulma, kata Allah. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan wajah orang-orang yang mujrim, bergelimang dengan dosa, tunduk penuh dengan kehinaan. Faqad khaba man hamala dhulma, dan sungguh merugi bagi mereka yang telah menyandang kezaliman, suka berbuat zalim ketika di dunia. Hari kiamat mereka akan sangat merugi dan sangat dihinakan oleh Allah.
Kemudian dikatakan wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah maha mampu atas segala sesuatu. Ini sudah kita sebutkan juga tentang makna ayat yang telah kita bacakan, wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah yang maha mampu atas segala sesuatu. Ini maksudnya Allah yang maha mampu pada perkara-perkara yang mungkin terjadi. Iya. Maka dikatakan Allah yang maha mampu atas segala sesuatu, maksudnya segala sesuatu yang mungkin terjadi. Maka di situ Allah Subhanahu wa taala pasti maha mampu, maha bisa, Allah akan mengerjakannya sesuai dengan kehendaknya. Kemudian qala ta'ala al-malik al-mulku yawma idzin al-haqqu lir-rahman. Wa qala ta'ala laysa al-mulku limanil mulku al-yawm lillahi al-wahidil qahhar. Allah juga mengatakan dalam surah Al-Furqan, kerajaan pada hari itu, kata Allah, milik Allah Subhanahu wa taala yang maha benar lagi maha mengasihi. Dan juga Allah mengatakan dalam surah Ghafir, limanil mulkul yawm, milik siapakah kerajaan pada hari itu? Itu pada hari kiamat, milik siapa, kata Allah? Lillahil wahidil qahhar. Kerajaan pada hari kiamat adalah milik Allah Al-Wahid, yang maha tunggal, yang maha satu, lagi maha mengalahkan. Iya. Ya subhanallah, kalau kita lebih mencermati lagi dari nama Allah Al-Malik, akan muncul dari ketundukan, kepatuhan. Iya. Kita akan siap untuk senantiasa tunduk di bawah perintah Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menjalankan perintahnya, menjauhi dari segala larangan-larangannya. Akan muncul rasa kekhawatiran, akan muncul rasa takut, karena Dia yang maha merajai, yang memiliki tentara. Ketika berbuat sesuatu pasti akan terjadi dan tidak ada yang bisa menolaknya, tidak ada yang bisa menahannya. Manusia ketika mereka berkuasa di muka bumi ini, sehebat-hebatnya rajanya mereka, sehebat-hebatnya kuasanya mereka, ketika berbuat sesuatu pasti ada saja yang menahannya, ada yang bisa menahannya, ada yang bisa menolaknya. Iya. Tapi ketika Allah dikatakan maha merajai, maka tidak ada seorang pun yang bisa menahannya ketika Allah sudah berkehendak. Iya. Dan untuk kerajaan di dunia, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir, kata Allah. Katakan wahai Muhammad, ya Allah, Engkaulah yang memberikan kerajaan kepada siapa saja yang Engkau berikan kepada hamba-hambamu yang Engkau kehendaki. Jadi memang sengaja Allah Subhanahu wa taala memberikan kerajaan, memberikan kekuasaan kepada sebahagian makhluknya, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa dipahami ya, ketika ada orang yang memiliki kekuasaan, otoritas, kewenangan, punya pangkat dan jabatan, itu jangan pernah berbangga. Itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Qulillahumma malikal mulk. Katakan wahai Muhammad, ya Allah, Engkaulah yang maha memberikan kerajaan kepada siapa saja yang Engkau kehendaki dari hamba-hambamu. Iya. Tu'til mulka man tasha. Engkaulah yang memberikan kerajaan kepada siapa saja Engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Dan Engkau juga yang mencabut kerajaan dari sebahagian hamba-hambamu. Allah yang memberikan, Allah yang menahan. Allah yang memberikan, Allah yang mencabut. Apa yang Allah berikan? Kerajaan. Apa yang Allah berikan? Kekuasaan kepada sebagian hamba-hambanya, sesuai dengan hikmahnya, sesuai dengan kehendaknya. Iya. Dikatakan oleh penulis hafizahullah ta'ala, asani, yang kedua di antara perkara yang merupakan makna daripada nama Allah Al-Malik, kata beliau, anna jami'an khalqi mamalikuhu wa abiduhu taqiruna ilaihi muttarruna ilaihi fi jami'i syu'unihim laysa li ahadin khurujun an mulkihi wala li makhluqin ghinan an ijadihi wa imdadihi naf'uhu wa daf'uhu wa minhu wa mannihi wa ata'ihi
وقال تعالى وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. Yang kedua, di antara faedah atau di antara hal yang bisa kita ketahui tentang makna daripada nama Allah Al-Malik, bahwasanya setiap dari makhluk, baik yang budak-budaknya, baik yang rajanya, baik yang berpangkatnya ataukah tidak, semuanya adalah butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Muttarruna ilaihi fi jami'i syu'unihim. Mereka butuh kepada Allah pada setiap aktivitas mereka, pada setiap pekerjaannya. Kita tidak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kalau kita sadar bahwasanya kita adalah makhluk yang sangat lemah, yang pasti butuh pertolongan kemudahan kepada Allah, itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita membaca sebuah surah yang harus kita baca setiap kali kita salat. Bahkan Allah jadikan hal tersebut sebagai kewajiban. Tidak sah salatnya seorang hamba sampai dia membaca surah tersebut. Karena pada surah itu terdapat sebuah makna yang sangat mendalam. Ada sebuah ayat yang harusnya kita cermati maknanya. Ayat apa itu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami beribadah ya Allah, dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Disebutkan oleh para ulama, di antaranya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, bahwa Al-Qur'anul Karim dari surah Al-Baqarah sampai surah An-Nas itu maknanya kembali kepada surah Al-Fatihah. Al-Quran dari awal sampai akhir maknanya kembali kepada surah Al-Fatihah. Masya Allah, menunjukkan bagaimana keindahan, keutamaan daripada surah Al-Fatihah. Sementara surah Al-Fatihah itu, dari kedalaman maknanya, dari keindahan surahnya, itu kembali pada satu ayat yang telah kita bacakan tadi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Dan sebelumnya Abu Ismail Al-Harawi di dalam kitabnya disebutkan sebuah kitab yang sangat tebal. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Madarijus Salikin mencetak kitab yang sangat tebal, beratus-ratus halaman, hanya untuk menyebutkan faedah dan makna yang terkandung pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. La ilaha illallah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan beberapa faedah yang bisa diambil sampai beliau menulis sebuah kitab khusus. Yang kitabnya itu bisa saya katakan sampai ratusan halaman. Hanya untuk menyebutkan sebuah keutamaan, sebuah faedah, sebuah hukum dan makna yang terkandung pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya jelaskan sedikit. Kenapa ayat ini adalah ayat yang paling mendalam, ayat yang paling meluas, di mana Al-Quranul Karim kembali kepada surah Al-Fatihah. Dan surah Al-Fatihah kembali kepada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Rahasianya disebutkan oleh Imam Syekh Abdurrahman bin Sa'di As-Sa'di rahimahullahu taala. Di dalam tafsirnya beliau mengatakan, dzakara Allah Subhanahu wa taala al-ibadata ba'da al-isti'anah. Al-isti'anata ba'da al-ibadah ma'a dukhuliha fiha, li'anna al-'abda la yahsul ma yuriduhu illa ba'da 'auni Allah 'azza wa jalla. Atau kama qala rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, Allah menyebutkan isti'anah setelah menyebutkan ibadah. Perhatikan di sini kita maklumi bersama bahwa isti'anah adalah bahagian daripada ibadah. Kan begitu? Isti'anah adalah bahagian daripada ibadah. Apa isti'anah itu? Isti'anah itu artinya meminta pertolongan, dan itu ibadah yang sangat mulia. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala sebutkan secara khusus tentang ibadah isti'anah, padahal sudah cukup dalam makna ibadah sebelumnya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Hanya kepada Engkau, ya Allah, kami beribadah. Hanya kepada Engkau juga kami meminta pertolongan. Kenapa disebutkan isti'anah secara khusus? Kenapa bukan ibadah salat? Kenapa bukan ibadah zakat? Kenapa bukan ibadah tawakal? Kenapa bukan ibadah yang lainnya? Tapi disebutkan isti'anah secara khusus. Dan isti'anah itu sendiri juga sudah masuk dalam cakupan ibadah sebelumnya. Kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, bahwasanya itu menunjukkan seorang hamba itu senantiasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Butuh untuk senantiasa minta pertolongan dan minta kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan kemudahan dari Allah, maka tidak akan pernah terjadi dari apa yang mereka inginkan. Benar sekali apa yang disebutkan oleh beliau, bahwa kita itu selaku manusia, hamba Allah Subhanahu wa taala, pasti butuh pertolongan dari Allah. Pasti butuh kemudahan dari Allah. Kalau bukan pertolongan kemudahan dari Allah, maka tidak akan bisa terwujud dari apa saja yang kita inginkan. Acara tabligh akbar bisa berlangsung hingga hari ini sampai sesi terakhir, itu bukan karena kehebatan panitia, bukan karena saya, bukan karena siapa-siapa, tapi murni karena Allah yang memberikan kemudahan kepada kita, sehingga kita diberikan izin, diberikan kesempatan untuk bisa hadir, melangkahkan kaki kita dari rumah sampai ke tempat ini untuk bisa bermajlis, mengambil faedah, bermajlis ilmu, mendengarkan nasihat, mendengarkan ayat, mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya murni kemudahan dari Allah Azza wa Jalla. Jadi di antara hal yang bisa kita ambil pelajaran dari sebuah ayat yang telah kita sampaikan, bahwa kita itu hendaknya setiap aktivitas kita mulai terlebih dahulu dengan meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Mau belajar, minta pertolongan. Mau menuntut ilmu, minta pertolongan. Mau menikah, minta pertolongan kepada Allah. Mau cari nafkah, minta pertolongan kepada Allah. Bagaimana caranya bentuk minta pertolongan? Awali dengan basmalah, awali dengan doa, awali dengan zikir. Dan alhamdulillah, agama Islam adalah agama yang sempurna. Setiap dari aktivitas kita, dari keluar rumah sampai masuk kembali, dari bekerja, mencari nafkah, menuntut ilmu, mengerjakan salat di masjid bersama kaum muslimin, sudah ada zikir-zikir yang harus dibaca. Ketika keluar rumah, ada zikir yang harus dibaca. Ketika masuk rumah, ada zikir yang harus dibaca. Ketika hendak berkendaraan, ada zikir yang harus dibaca. Ketika sampai di sebuah tempat, ada zikir yang harus dibaca. Ketika singgah di sebuah tempat, di sebuah daerah, ada zikir yang harus dibaca. Ketika hendak tidur, ada zikir. Ketika bangun, ada zikirnya. Ketika ketika hujan, ada zikirnya. Ketika petir, ada zikirnya. Dan zikir-zikir itu disyariatkan kepada kita adalah sebagai bentuk kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan pertolongan dari Allah, maka tidak akan terjadi dari apa yang kita inginkan. Iya. Bolehlah Anda berbangga dengan apa yang Anda miliki. Bolehlah Anda bersombong dengan apa yang Anda dapatkan, tapi ingat, itu semuanya bukan karena kehebatan, bukan karena kecerdasan, bukan karena siapa-siapa, tapi murni, ingat, murni pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Hadirin sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan oleh penulis, "Walaysa li ahadin furujun an mulkihi." Maka tidak ada seorang pun dari hamba-hambanya yang bisa keluar dari pengaturan Allah. Tidak ada, semuanya pasti tunduk di bawah hukum Allah. Apakah hukumnya sifatnya kauni, apakah hukumnya sifatnya qadari, syar'i, dini. Jadi hukum itu, hukumnya Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi dua. Ada hukum yang sifatnya kauni. Hukum yang sifatnya kauni adalah hukum yang berlaku pada alam semesta ini. Seperti apa itu? Seperti manusia bernapas dengan melalui hidungnya, kan begitu ya? Tidak ada ceritanya seorang bisa melawan, oh saya tidak mau bernapas dengan hidung, saya mau bernapas dengan tangan, tidak bisa. Itu hukum Allah Subhanahu wa taala. Matahari terbit dari mana? Matahari terbit dari mana? Dari timur. Itu hukum yang sifatnya kauni, hukum yang berlaku di alam semesta. Maka tidak ada ceritanya ada seorang yang mampu untuk menahan
menahan terbitnya matahari dari sebelah timur, tidak ada. Itu merupakan hukum kauni yang berlaku dan tidak ada seorang pun dari makhluk yang bisa keluar dari hukum Allah yang sifatnya kauni. Atau misalnya Allah telah memberikan hukum kepada manusia untuk berjalan dengan kaki, itu hukum Allah. Walaupun Anda memaksa untuk berjalan dengan tangan, tidak akan bisa. Allah telah memberikan ketentuan dan hukum dalam alam semesta ini, adanya apa namanya? Kalau barang jatuh ke bawah itu apa namanya? Gravitasi. Itu sudah merupakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun hebatnya Anda berusaha untuk mengangkat sebuah barang, pasti akan jatuh ke bawah. Itu merupakan hukum Allah. Yang sifatnya apa tadi? Semuanya kauni. Iya. Ada hukum yang namanya hukum syar'i. Hukum syar'i itu itulah apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan hukum yang paling baik. Yang kalau seandainya hukum Allah Subhanahu wa taala diterapkan di sebuah negara, akan menciptakan keamanan, menciptakan keindahan, menciptakan kesejahteraan, aman rakyatnya, aman negerinya, terjauhkan dari berbagai kejelekan, keburukan, diturunkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun, kata Allah. Kalau sekiranya penduduk langit, kalau sekiranya penduduk bumi, suatu negeri, masyarakatnya, rajanya, pemerintahnya, rakyat jelatanya, semuanya beriman dan bertakwa kepada Allah, dalam artian mereka menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala, hukum Allah yang berlaku, hukum Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, itu yang dijalankan. Ketika dijalankan dan diterapkan di sebuah negeri, kata Allah Subhanahu wa taala, "Lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ard." Kami akan turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Diberikan keberkahan, diberikan kebaikan, diberikan keamanan, diberikan kesejukan, diberikan kesejahteraan. Dari kanannya, dari kirinya, dari atasnya, dari bawahnya, semuanya diberikan kebaikan. Walakin kadzdzabu, akan tetapi kalian mendustakan. Kalian menganggap bahwasanya hukum Allah tidak berlaku di muka bumi ini. Kalian mengaku bahwasanya hukum syariat Islam hanya pantas diterapkan di negara Saudi Arabia. Sekarang pembahasannya bukan kita menyepelekan dari hukum demokrasi, bukan itu pembahasannya. Sekarang pembahasannya adalah bagaimana kalau seandainya hukum Allah diterapkan di sebuah negara, yang tercipta adalah keamanan. Tercipta keamanan. Tercipta kesejahteraan. Yang zalim tidak akan berani bertindak zalim kepada orang lain. Sebab siapa yang zalim, hukum Islam telah berlaku, siapa yang zalim akan dibalas sesuai dengan kezalimannya. Yang mencuri, silakan mencuri. Di dalam hukum Islam telah tetap ketentuannya, siapa yang mencuri dengan batasan tertentu dipotong tangannya. Iya. Dipotong tangannya. Kenapa? Agar supaya menciptakan keamanan, agar supaya kaum muslimin mereka selamat pada hartanya. Ketika mereka menyimpan barang, mereka merasa aman. Karena siapa saja yang mencuri, kedapatan mencuri, maka perkaranya diangkat kepada pemerintah. Pemerintah menegakkan hukum, dan hukum yang berlaku kepada mereka yang mencuri dipotong tangannya. Jangan ada yang mengatakan bahwasanya ini adalah hukum yang jelek, hukum yang zalim. Kalla wa rabbi, sekali-kali tidak. Ini hukum keadilan. Ketika diterapkan akan menciptakan keadilan, menciptakan keamanan. Dan karena sebuah negara, tanpa menyebutkan negara ya, dan karena sebuah negara ketika mereka mengabaikan hukum Allah Subhanahu wa taala, hukum Allah dianggap tidak pantas diterapkan di zaman modern. Hukum Allah mereka buang jauh-jauh di belakang punggung mereka. Apa yang terjadi? Yang terjadi ketidakstabilan. Apa yang terjadi? Huru-hara di mana-mana. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pencurian, pembegalan, rampasan secara paksa. Itu yang terjadi. Kenapa? Karena orang yang berbuat zalim tidak ada hukuman yang memberikan efek jerah kepada mereka. Makanya orang-orang zalim mereka sangat leluasa untuk berbuat zalim. Ada kesempatan mereka ambil, ada kesempatan mereka lakukan. Karena tidak ada hukuman yang memberikan efek jerah kepada mereka. Coba diterapkan hukum Islam. Silakan mencuri, silakan mencuri. Tapi siapa yang mencuri, ketahuan pemerintah, dia potong tangannya. Hingga akhirnya di negara Saudi Arabia, satu-satunya negara yang sangat-sangat minim tindakan kriminalnya. Silakan lihat, sangat-sangat minim.
tindakan kriminalnya, dari pelecehan seksual, dari pencurian, pembegalan, apalagi. Itulah akibat ketika sebuah negara, sebuah negeri menerapkan hukum Islam. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun." Iya. Siapakah hukum yang paling bagus daripada hukumnya Allah bagi mereka yang berakal? Hanya orang berakal saja yang mampu mencerna akan keindahan, keadilan hukum Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang membunuh, dalam hukum Islam telah berlaku siapa yang membunuh dengan sengaja, ataukah dia bersyirikat, dia menjadi terlibat dalam pembunuhan seorang muslim, maka hukum yang berlaku adalah dia diqisas, wajib dibalas. Jiwa dibalas dengan jiwa, gigi dibalas dengan gigi. Siapa yang mematahkan gigi seorang muslim, maka juga wajib diqisas sebagainya, dipatahkan giginya. Gigi apanya dipatahkan? Gigi serinya, gerahamnya dipatahkan sesuai dengan kezalimannya. Siapa yang mematahkan, menghilangkan tangan seorang muslim, dibalas sesuai dengan kezalimannya. Min ajli dzalik. Iya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-anfu bil anf was-sinna bis-sin wal juruha qisas. Setiap luka ada qisasnya, ada balasannya yang setimpal. Tangan dengan tangan, gigi dengan gigi, jiwa dengan jiwa. Silakan berbuat zalim. Siapa yang berbuat zalim akan dibalas sesuai dengan kezalimannya. Itulah hukum Islam. Iya. Itulah hukum Islam jika diterapkan, subhanallah. Jangan pernah tanyakan kebaikannya. Pasti kebaikan, pasti keberkahan, pasti kesejahteraan, pasti keindahan, pasti keamanan. Itu kalau seandainya hukum Islam yang diterapkan di sebuah negara. Masya Allah. Iya. Bagi mereka yang berzina, silakan kalian berzina. Tapi ingat, siapa yang berzina dan dia belum menikah, ada hukum yang tetap dalam agama Islam bagi mereka yang berzina yang belum menikah. Dicambuk sebanyak 80 kali. Sengaja diberikan hukuman agar supaya orang-orang yang berbuat zina tadi merasa jera, kapok dengannya. Ini kapan saya berzina ini, saya akan dicambuk sebanyak 80 kali. Dan cambukannya bukan main-main. Iya, cambukan yang keras. Dan itu semuanya adalah bentuk mendidik, memberikan efek jera, agar supaya seorang muslim tersebut tidak bermudah-mudahan dalam berbuat zina, dalam berbuat kezaliman. Itulah di antara manfaatnya. Dan bagi mereka yang sudah menikah kemudian berzina, hukum yang berlaku kepada mereka adalah rajam. Apa itu hukum rajam? Seorang yang ditanam ke dalam sebuah tanah, disisakan dari sebahagian dari badannya, kemudian dilempari dengan sebuah batu. Batu yang tidak besar dan tidak kecil, batu yang sedang, dilempari kepada pelaku perzinahan sampai dia mati sebagai balasan kepada mereka. Dan siapa yang sudah ditegangkan hukum qisas, hukum rajam, itu adalah bentuk kafarah kepada mereka. Bentuk kafarah kepada mereka. Sengaja perhatikan sini ya. Kalau kita berpikir dengan akal yang sehat, jikalau ada sebuah negeri yang mereka menerapkan dari hukum Islam, subhanallah, tercipta keamanan, tidak ada perzinahan. Coba lihat negara Saudi Arabia sana. Jangankan berzina, jangankan berzina ya, memegang saja perempuan yang bukan mahram kemudian dilaporkan, itu sudah berkasus itu. Berkasus. Kalau bukan di penjara atau didenda. Iya. Apalagi kalau namanya perzinahan, perselingkuhan, itu pasti hukum rajam yang berlaku. Yes, Masya Allah. Bagi dukun-dukun di negara kita ini, dukun-dukun Masya Allah diberikan panggung, terkenal, bahkan kalah hebat dengan artis, punya followers juga, punya followers, diberikan panggung di media sosial, diberikan panggung, diundang di acara sini, acara sana, banyak pengikutnya, subhanallah. Silakan coba lihat bagaimana di negara Saudi Arabia, apa yang diberlakukan kepada mereka yang berprofesi sebagai dukun. Apa yang diberlakukan kepada mereka? Dipotong lehernya. Dipotong lehernya. Karena mafsadat yang ditimbulkan dari dukun ini besar sekali mafsadatnya. Maka diberikan hukum yang setimpal kepada mereka. Iya, tidak ada toleransi. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hukum yang paling pantas kepada al-kahin adalah darbuhu bis-sayf, dipotong lehernya. Jangan dipotong video-video saya ya.
Nanti ada yang mengatakan, oh ini Ustaz mengatakan main potong leher saja. Tidak ada. Sekarang kita bercerita tentang hukum Islam jika diterapkan di sebuah negeri. Iya. Tapi anehnya di zaman sekarang itu, anehnya yang harusnya seorang dukun dihinakan dimuliakan di negeri kita. Subhanallah. Dimuliakan, dianggap artis, bahkan ketenarannya jauh lebih hebat daripada seorang artis. La haula wala quwwata illa billah. Makanya tidak heran ketika terjadi pertikaian, terjadi ketidakstabilan di negara kita, maraknya perzinahan, maraknya perselingkuhan, maraknya pembegalan. Apalagi pembegalan, na'udzubillah, na'udzubillah. Di Makassar sana mungkin di sini tidak ada. Makassar itu orang mau keluar di jam 10 ke atas takut. Kenapa? Khawatir jangan sampai ada begal. Tapi coba di negara Saudi Arabia, mau orang jalan jam 4 subuh, jam 3 subuh, mau jam 12 malam, tidak ada rasa takut sama sekali. Karena mereka tahu siapa yang berbuat maksiat, berbuat dosa akan dibalas sesuai dengan perbuatannya. Yang membegal dibalas dengan pembegalannya, sesuai dengan perbuatannya. Yang melukai seorang muslim dibalas sesuai dengan perbuatannya. Yang mematahkan yang mematahkan tangan seorang muslim dia balas dipatahkan juga. Yang dibalas dibusur juga. Masya Allah. Iya. Jadi kembali lagi jemaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menyebutkan bahwa wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Siapakah hukum yang paling bagus daripada hukum Allah bagi mereka yang memiliki akal sehat, bagi mereka yang yakin, bagi mereka yang memiliki akal yang bagus. Ini hukum Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan hukum syar'i. Iya. Hukum syar'i ini adalah hukum yang terbaik. Hukum yang hukum yang menciptakan keadilan dan kebaikan untuk semuanya. Iya. Kemudian dikatakan oleh penulis hafizahullah taala, qala Allah taala wa tabarakal-ladzi lahu mulku as-samawati wal ard wa ma bainahuma wa 'indahu 'ilmus saah wa ilaihi turja'un. Dan maha berkah Allah yang segalanya lah kerajaan di langit dan kerajaan di bumi dan apa saja yang ada di antara keduanya, wa 'indahu 'ilmus saah, dan di sisinya lah dari ilmu hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala merahasiakan daripada terjadinya hari kiamat. Tidak ada seorang pun dari manusia yang mengetahui tentang terjadinya hari kiamat. Tidak Nabi, tidak Jibril. Ketika Nabi SAW didatangi oleh Jibril, bertanya tentang hari kiamat. Mata sa'ah, ya Muhammad, kapankah terjadi hari kiamat? Maka beliau SAW mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Tidak hanya ditanya, lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya Jibril dengan Rasulullah SAW sama-sama tidak tahu. Karena ini merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Allah merahasiakan daripada hari kiamat tersebut. Yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi. La yujalliha liwaqtiha illa hu. Kata Allah, manusia, para sahabat bertanya kepada engkau Muhammad tentang terjadinya hari kiamat. Qul innama 'ilmuha 'inda Allah. Katakan Nabi Muhammad, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat hanya Allah yang mengetahuinya. Dan Allah mengatakan, "Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariban." Tidakkah kalian mengetahui bahwasanya barangkali hari kiamat sudah sangat dekat? Hari kiamat sudah sangat dekat, jemaah sekalian. Dan di antara tanda-tanda hari kiamat yang sangat besar yang sudah terjadi 14 abad yang lalu adalah diutusnya Rasulullah SAW. Itu merupakan tanda hari kiamat. Masya Allah. Jadi diutusnya beliau saja sudah tanda hari kiamat. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan, bu'ithu ana wa sa'ah kahatain. Saya diutus, dengan terjadinya hari kiamat seperti ini. Beliau mengisyaratkan dengan dua jarinya, dengan jari yang telunjuk, dengan jari tengah, menunjukkan bagaimana antara diutusnya beliau dengan tegaknya hari kiamat sudah sangat-sangat dekat. Maka persiapkan bekal sebanyak-banyaknya. Segera beramal dan jangan tunda untuk bertaubat. Karena hari kiamat sudah sangat dekat. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariban. Tidakkah kalian mengetahui
barangkali hari kiamat tersebut sudah sangat-sangat dekat, kata Allah. Kita tidak tahu kapan dia terjadi. Mungkin tahun depan, mungkin 2 tahun ke depan, mungkin 3 tahun, mungkin 5 tahun ke depan. Ya, intinya hari kiamat sudah sangat dekat. Inna anzarnakum adaban qariba. Yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Wa yaqulun kafiru ya laytani kuntu turaba. Sesungguhnya kata Allah, kami peringatkan kepada kalian dengan azab yang sangat dekat. Allah sebutkan hari kiamat sebagai azab yang sangat dekat, menunjukkan bahwasanya hari kiamat tersebut sudah sangat-sangat dekat untuk terjadi. Iya. Dan tanda-tandanya sudah banyak kita saksikan, sudah banyak terjadi. Tahukah kita ataukah tidak? Sadarkah kita ataukah tidak? Itu sudah terjadi. Kebanyakan daripada tanda-tanda hari kiamat sudah banyak terjadi, dan di antara tandanya adalah apa tadi? Apa tadi? Diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan banyak lagi tanda-tandanya. Maraknya perzinahan. Maraknya kesyirikan, kekufuran, itu tanda-tanda hari kiamat. Iya. Berlomba-lombanya manusia untuk meninggikan bangunan. Yang tadinya mereka adalah orang yang sangat-sangat menderita, orang yang sangat miskin, berjalan waktu kemudian mereka memiliki harta yang sangat melimpah. Karena saking banyaknya hartanya, sehingga mereka menggunakan hartanya untuk meninggikan dari bangunan-bangunan. Dan sudah terjadi. Sudah terjadi. Iya. Banyaknya kedurhakaan kepada orang tua. Itu merupakan tanda-tanda hari kiamat. Tinggal mau kemana kita ini? Persiapkan waktu sebanyak-banyaknya. Dan seorang itu tidak perlu tahu kapan terjadi hari kiamat. Karena tidak ada faedahnya. Iya. Dan juga tidak perlu dia tahu tentang tanda-tanda hari kiamat. Tidak ada faedahnya. Sebab inti daripada seorang dia tahu hari kiamat akan terjadi adalah bagaimana dia mempersiapkan diri untuk memperbanyak bekal agar supaya perjalanannya pada hari kiamat itu bisa mulus sampai ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada waktu lagi. Tidak ada waktu kita semuanya untuk bermalas-malasan, untuk ogah-ogahan, untuk tidak bertaubat. Persiapkan diri sebelum terjadi hari kiamat. Dan kiamat kecil atau kiamat terbagi menjadi dua. Ada kiamat yang sughra, ada kiamat yang kubra. Kiamat sughra itulah kematian setiap muslim. Itulah kematian setiap yang bernyawa. Iya. Kata Rasulullah SAW, apabila manusia telah meninggal, faqad qamat qiyamatuhu. Apabila manusia telah meninggal, maka telah tegak kiamatnya. Maksudnya kiamat yang kecil. Tinggal dia menunggu kiamat yang besar. Itulah yang Allah kabarkan di berbagai surah. Tentang bagaimana dahsyatnya kengerian daripada hari kiamat. Kengerian hari kiamat itu tidak bisa dibayangkan. Tidak bisa dibayangkan itu. Sangat dahsyat. Masjid Masjid As-Sunnah Mamuju akan rata dengan tanah. Bukan saya mendoakannya, tapi memang akan terjadi. Iya, bukan cuma masjid ini saya, masjid yang sangat hebat lagi, sangat besar akan rata dengan tanah. Idza samaa'un syaqqat, idza samaa'un fatarat, wa idzal jibalu suyirat, wa idzan nujumun kadarat. Itu semuanya adalah kejadian-kejadian pada hari kiamat. Ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid, kata Allah. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Allah, bertakwa kalian, takut kepadanya, takut kepadanya. Sesungguhnya hari kiamat adalah perkara yang sangat dahsyat, kata Allah. Bagaimana kedahsyatannya? Yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at. Hari di mana kalian melihat seorang ibu yang menyusui, dia gendong anaknya, dia akan tinggalkan anaknya. Hari di mana engkau melihat seorang ibu yang menyusui anaknya yang masih sangat kecil, tidak berdaya, membutuhkan pelukan seorang ibu. Pada hari kiamat, ketika bumi digoncangkan, dia tidak memperdulikan lagi dari anaknya. Dia akan buang anaknya. Untuk apa? Menyelamatkan dirinya masing-masing. Wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha. Dan engkau akan melihat seorang ibu yang sedang mengandung, dia akan langsung melahirkan anaknya. Dia langsung melahirkan anaknya.
Begitu dahsyatnya hari kiamat. Iya. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Engkau akan melihat manusia pada hari itu layaknya seperti orang yang mabuk, berjalan tidak stabil, berjalan serampangan. Seperti orang yang mabuk, ma hum bisukara. Dan mereka sebenarnya bukanlah orang yang mabuk. Walakin 'adzabullahi syadid. Akan tetapi siksaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat keras. Bagaimana tidak? Allah menyebutkan idza samaa'un syaqqat, ketika langit dibelah oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza samaa'un fatarat, ketika langit terbelah menjadi dua. Wa idzan nujumun kadarat, ketika bintang-bintang berjatuhan. Wa idzal jibalu suyirat, hari di mana lautan menjadi lautan api, meluap semuanya, bukan cuma meluap menjadi lautan api. Masya Allah. Yas'aluka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa fayadruha qa'an safsafa. Mereka bertanya tentang gunung-gunung, kata Allah Subhanahu wa taala. Faqul yansifuha rabbi nasfa. Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka bahwa gunung-gunung pada hari kiamat akan dihancurkan Allah Subhanahu wa taala dengan sehancur-hancurnya. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush, kata Allah. Hari di mana engkau melihat gunung-gunung akan berterbangan layaknya seperti kapas yang diterbangkan oleh angin, sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Itu baru gambaran. Ya harusnya ketika kita digambarkan tentang kedahsyatan hari kiamat, paling tidaknya kita pun harusnya merinding. Iya. Kita harus takut. Dan jikalau seandainya kita telah mendengarkan bagaimana kengerian daripada hari kiamat, lantas tidak membuangkan rasa takut, periksa hati. Periksa hati. Barangkali hati sudah keras, sehingga disampaikan ayat, disampaikan hadis, disampaikan tentang hari kiamat, tidak juga membekas. Periksa hati. Periksa hati itu. Iya. Cross-check hatinya. Jangan sampai hatinya sudah ternodai, sudah tertutup dengan dengan kubangan dosa dan maksiat. Iya. Periksa hati. Ini baru gambaran tentang hari kiamat. Harusnya membuat kita semakin takut dan mempersiapkan diri. Sebelum terjadi hari kiamat, persiapkan. Mau tidak mau pasti akan terjadi. Mau kemana kita? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qa'idza ja'atil qamatul kubra, yauma yatadhakkaru al-insanu ma sa'a. Fa idza ja'atis sakhah, yauma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni." Apabila telah dibunyikan sangkakala, iya, sangkakala yang pertama dibunyikan, akan membuat semua yang ada di muka bumi akan binasa. Iya. Wa nufiqa fis sur fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardh illa man syaa Allah. Ketika ditiupkan sangkakala, kata Allah, maka hancurlah semua yang apa yang di muka bumi ini, hancur semuanya. Masjid As-Sunnah, Masjid Al-Markas, Masjid Raya, semuanya akan hancur, kata Allah. Gunung-gunung akan hancur. Mal-mal semuanya akan hancur, rata dengan tanah. Iya. Fa idza ja'atis sakhah, apabila telah datang, telah dibunyikan sangkakala, yauma yafirrul mar'u min akhihi, hari itu engkau akan melihat seorang lari dari kawannya, dari saudaranya. Secinta-cintanya kita kepada saudara, pada hari kiamat kita tidak akan pernah memikirkan mereka. Kita akan lari dari mereka untuk menyelamatkan diri kita masing-masing. Nafsi, nafsi, diri saya, diri saya. Iya, secinta-cintanya orang tua kepada anaknya, dia akan lari meninggalkan anaknya. Wa ummihi wa abi, hari di mana engkau akan melihat seorang anak lari dari bapaknya. Mungkin bapaknya sedang berada di kursi roda, mungkin bapaknya sedang terbaring di rumah sakit, dia akan tinggalkan semuanya untuk menyelamatkan dirinya. Wa sahibatihi wa bani, dan dia akan meninggalkan istrinya. Dan dia akan tinggalkan anak-anaknya. Kenapa? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Hari itu setiap jiwa akan merasa sibuk dengan urusannya masing-masing. Iya. Hadirin sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kehidupan dunia yang Allah Subhanahu wa taala peringatkan kepada kita jauh-jauh hari sebelumnya, bahwa dia adalah kehidupan yang sangat-sangat sementara,
setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Demikian pula, saya duduk di tempat ini, bertemu dengan kalian, pasti ada perpisahannya. Dan sudah tiba masanya kita berpisah, karena sudah jam 5, waktunya kita berpisah. Iya. Sebenarnya terlalu tegang ini. Iya. Jadi sebagai penutup dari kajian kita di sore hari ini, kita saya memberikan nasihat kepada kawan-kawan sekalian agar kita supaya menjadi orang-orang yang senantiasa bersemangat dalam amal saleh, beribadah kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Badiru bil a'mali fitanan." Bersegera kalian, bersegera. Jangan luangkan waktu. Jangan buang-buang waktu. Bersegera kalian, kata Rasulullah, untuk mengerjakan amal saleh di masa yang penuh dengan fitnah. Kaqita'il lailil mudlim, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan barang siapa yang dia bermujahadah bersungguh-sungguh, maka kelak dia akan diberikan hidayah menuju jalan kami, kata Allah. Dan yang kedua, sebagai nasihat kepada seluruhnya, kepada kawan-kawan sekalian, agar kita lebih sering lagi memperbanyak doa kita, diberikan keistiqomahan, diberikan keteguhan untuk senantiasa berada di atas keimanan, di atas keislaman, di atas ketakwaan, agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya di atas kebaikan, menjauhkan dari kita dari segala keburukan. Banyak-banyak berdoa, karena itu merupakan silahul mukmin, perisainya seorang beriman. Ad-du'a silahul mukmin. Sesungguhnya doa merupakan senjata dan perisai bagi orang-orang yang beriman. Walaupun kita tidak punya senjata, pedang atau yang lainnya, minimal kita punya doa. Kita manfaatkan dan kita gunakan senjata tersebut untuk meraih kebaikan dan agar supaya kita terhindar dari segala keburukan. Akhir kata saya ucapkan kepada hadirin dan kepada panitia penyelenggara Tabligh Akbar, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena saya sudah diberikan kehormatan diundang sebagai penceramah di tempat ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan kalian dengan sebaik-baik balasan, dan semoga acara ini menjadi ladang pahala untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan saya ucapkan juga banyak terima kasih kepada hadirin sekalian yang sudah mau bersabar mendengarkan kajian dari awal sampai akhir. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita ini sebagai pertemuan yang membawa kebaikan untuk kita semuanya, menambah keimanan, menambah ketakwaan, dan semoga dengan majelis ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya di dalam surganya kelak ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Tetap jaga semangat, tetap beraktivitas, tetap jaga keimanan, tetap jaga ketakwaan, tetap senantiasa bermajelis ilmu agama. Wallahi jamaah sekalian, tidak ada suatu amalan yang paling mulia di zaman yang penuh dengan fitnah kecuali seorang bermajelis ilmu agama. Bagaimanapun kondisinya kita, bagaimanapun keadaan kita, jangan pernah tinggalkan majelis ilmu agama. Siapapun dia, selama dia ahli sunnati wal jamaah, hadiri kajiannya, ambil faidah darinya. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.